Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pendekatan global pendekatan budaya global ingin menjelaskan pendekatan budaya global kepada kelompok ini. Sudah pada siap semuanya? Siap. Jam cepet-cepet Pendekatan budaya tolong. global melihat globalisasi sebagai fenomena penyeragaman budaya yang diciptakan oleh media massa sehingga mengancam budaya atau identitas lokal dan nasional. Berdasarkan data UNESCO, globalisasi yang melanda dunia hingga tahun 2015 telah mematikan beberapa bahasa sekaligus kebudayaan dan kelompok penggunaannya. Di Indonesia, setidaknya 14 dari sekitar 127 suara bangsa telah punah. Menurut Marcel McLennan, seorang ahli media, menyebut masyarakat dunia sebagai kampung global dengan pertumbuhan budaya global yang sangat cepat yang ditimbulkan oleh persebaran melalui informasi media massa seperti radio, televisi, dan internet yang mengekspos peristiwa-peristiwa secara nyata. Apa yang disebarkan oleh media massa sehingga memiliki kekuatan sedemikian besar dalam membentuk budaya global. Itulah persebaran cinta atau berangkat aliran teknologi, aliran uang, aliran orang, dan aliran ide. Globalisasi budaya itu adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai di seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan memperkuat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak contoh budaya global itu seperti apa? Nggak tahu. Ya. Budaya global itu yang pertama seperti kebiasaan mendengarkan musik barat gitu ya, seperti hip hop, metal, rock, banyak itulah ya. Sama aja kan pendekatan global budaya juga. Contohnya ada lagi kayak orang luar negeri tertarik belajar gamelan gitu. Ada lagi kayak budaya Korea yang mendunia gitu. Dampaknya kayak gila gitu. Bahkan ada anime dari Jepang yang membuat orang-orang menjadi nolep. Nolep itu apa? Apa itu nolep? Nah, ada juga dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah masyarakat lebih terbuka gitu terhadap budaya lain dan dapat memperkaya budaya lokal. Kita bisa menunjukkan budaya lokal ke mancanegara gitu. Nah, dampak negatifnya itu budaya lokal akan terancam punah karena banyaknya orang lebih suka pada budaya global gitu. Demikian juga kearifan lokal dan adat istiadat yang dianggap ketinggalan zaman juga kian redup dan semakin ditinggalkan. Oke, udah. Oke, sekian. Yuk. Oke teman-teman, ini akan menerangkan lebih rinci lagi apa itu budaya global. Jadi budaya global itu sendiri terdiri dua kata, yaitu budaya dan global. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi, akal manusia. Kebudayaan juga disebut kultur, berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata global itu sendiri maknanya adalah universal. Jadi secara harfiah pengertian budaya global dikutip dari AGI Global adalah sekelompok manusia yang anggotanya saling mengenal berdasarkan kekhasan yang diukur dengan kombinasi ciri budaya, agama, perilaku, atau biologi. Terus kapan, dimana, dan siapa yang memulai penyebaran budaya global itu? Nah, proses globalisasi sangat berpengaruh dan berdampak pada kebudayaan di seluruh dunia. Awal mula globalisasi sulit untuk ditentukan. Ada yang berpendapat sejak tahun 1950 sampai 1970. Tapi pada tahun 1891 adalah awal globalisasi karena terjadi pertama kali peristiwa telepon lintas batas yang terjadi antara London dan Paris. Lalu lambat laun globalisasi semakin berkembang pesat dengan terbentuknya organisasi PBB pada tahun 1945 dan pengenalan World Wide Web (WWW) yang sering disebut internet pada tahun 1991. Semakin berkembangnya globalisasi, semakin berkembang juga pengenalan dan penyebaran budaya-budaya pada setiap negara yang menyebabkan
menciptakan budaya baru karena pernyataan budaya satu dengan lainnya. Budaya ini mengacu perubahan pada kumpulan kebiasaan, sikap, nilai, dan kepercayaan. Itulah mengapa muncul globalisasi juga merupakan awal dari pembentukan budaya global. Selanjutnya, mengapa budaya global dapat mempengaruhi setiap orang di dunia? Ya, karena budaya global secara tidak sadar mengubah cara berpikir perilaku setiap individu di dunia karena selalu ada dampak positif dan negatif yang dihasilkan. Dan setiap individu juga mempunyai cara tersendiri untuk menanggapi dan menyaring budaya global tersebut, tergantung dari batasan-batasan dalam pikiran mereka. Budaya global dapat mempengaruhi cara pikir setiap individu, ya karena dikarenakan budaya lokal dan budaya asing lainnya bersatu dan setiap individu harus dapat beradaptasi dengan perubahan kebudayaan yang ada, entah itu dengan cara akulturasi, difusi, maupun asimilasi. Dan kebudayaan baru tersebut lambat laun akan menjadi kebiasaan budaya yang baru di dalam suatu kelompok individu tersebut. Yes. Ada yang mau bertanya? Sebentar. Silakan. Globalisasi berpengaruh terhadap budaya. Mengapa globalisasi berpengaruh terhadap budaya? Karena globalisasi itu dapat mempengaruhi budaya bangsa. Sebab globalisasi menyebabkan masuknya budaya asing dari luar. Budaya asing ini membuat budaya sendiri berubah, bahkan dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. Hal tersebut menjadi globalisasi sebagai sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Oke, gimana? Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Bisa. Itu udah dijawab sama Eko. Udah. Apakah budaya di Indonesia ikut pengaruh globalisasi? Ya, seiring berkembangnya zaman dan globalisasi, budaya lokal sudah mulai hilang karena perubahan pola hidup masyarakat. Seperti yang saya jelaskan kayak kita tadi, kita tuh harus mempunyai benteng yang kuat gitu, supaya budaya lokal juga jangan terlupakan gitu. Kayak contohnya untuk melestarikan wayang kulit gitu kan, tradisi reol banyak juga gitu. Kita juga harus memperkenalkan budaya kita ke luar negeri juga gitu. Budaya kita tuh unik gitu, banyak gitu kan. Oke, cukup gak? Gimana? Udah cukup semua? Cukup. Oke, ucap terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya dari kelompok global ingin menjelaskan materi yang ingin saya jelaskan tentang kesepakatan budaya global. Jadi, apa itu budaya global? Jadi budaya global itu sendiri terdiri ada dua kata, yaitu budaya dan global. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan juga disebut kultur, berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata global itu sendiri maknanya adalah universal. Jadi secara harfiah pengertian budaya global dikutip dari IG Global adalah sekelompok manusia yang anggotanya saling mengenal berdasarkan kekhasan yang diukur dengan kombinasi ciri budaya, agama, perilaku, atau biologi. Terus kapan, di mana, dan siapa yang memulai penyebaran budaya global? Jadi proses globalisasi sangat berpengaruh dan berdampak pada kebudayaan di seluruh dunia. Awal mula globalisasi sulit ditentukan. Ada yang berdampak sejak tahun 1950 sampai 1970. Tetapi pada tahun 1981 adalah awal globalisasi karena terjadi pertama kali peristiwa telepon lintas batas yang terjadi antara London dan Paris. Mengapa budaya global dapat mempengaruhi setiap orang di dunia? Karena budaya
budaya global secara tidak sadar mengubah cara pikir dan perilaku setiap individu di dunia karena akan selalu ada dampak positif dan negatif yang dihasilkan. Dan setiap individu juga mempunyai cara tersendiri untuk menanggapi dan menyaring budaya global tersebut tergantung dari batasan dalam pikiran mereka. Budaya global dapat mempengaruhi cara pikir setiap individu dikarenakan budaya lokal dan budaya asing lainnya bersatu. Dan setiap individu harus dapat beradaptasi dengan perubahan kebudayaan yang ada, entah itu dengan cara akulturasi, difusi, maupun asimilasi. Dan kebudayaan baru tersebut lambat laun akan menjadi kebiasaan budaya yang baru di dalam suatu kelompok individu tersebut. Pendekatan budaya global melihat globalisasi sebagai fenomena penyeragaman budaya yang diciptakan oleh media massa sehingga mengancam budaya atau identitas lokal dan nasional. Berdasarkan data UNESCO, globalisasi yang melanda dunia hingga tahun 2015 telah mematikan beberapa bahasa sekaligus kebudayaan dan kelompok etnis pergunaannya. Di Indonesia tercatat setidaknya 14 dari sekitar 127 suku bangsa telah punah. Menurut Marcel McLuhan, bangsa telah punah. Menurut Marcel McLuhan, seorang ahli media, menyebut masyarakat dunia sebagai kampung global dengan pertumbuhan budaya global yang sangat cepat dan ditimbulkan oleh persebaran melalui informasi media massa seperti radio, televisi, dan internet yang mengekspos peristiwa secara nyaris seketika. Apa yang disebarkan oleh media massa sehingga memiliki kekuatan sedemikian besar dalam membentuk budaya global. Itulah persebaran atau gambar aliran teknologi, aliran uang, atau aliran ide. Globalisasi budaya juga adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai-nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya yang dibantu oleh internet, media, budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. Nah, kira-kira di sini teman-teman tahu nggak contoh budaya global itu seperti apa? Enggak. Oke, salah satunya itu adalah kebiasaan mendengarkan musik barat. Contohnya seperti hip hop, metal, rock. Ada juga orang luar negeri yang tertarik belajar gamelan. Jadi orang luar tertarik sama budaya kita. Ada juga kayak budaya Korea yang mendunia, contohnya K-popers gitu ya. Banyak banget gitu ya dampak negatifnya. Contohnya ada di depan saya. Ada juga nih anime dari Jepang. Anime itu yang menyebabkan orang-orang menjadi nolep. Jadi anime dari Jepang ini membuat orang-orang jadi nolep, susah untuk bersosialisasi dan interaksi. Contohnya, diomong gak nyambung. Dan juga ada dampak dari budaya global ini, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat menjadi terbuka terhadap budaya lain dan dapat memperkaya budaya lokal. Jadi kita tuh bisa memperkenalkan budaya kita ke luar negeri gitu. Dia juga bisa memperkenalkan budaya dia ke dalam negeri. Ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu budaya lokal terancam punah karena banyak orang lebih suka pada budaya global. Demikian juga kearifan lokal dan adat istiadat yang dianggap ketinggalan zaman juga kian redup dan semakin ditinggalkan. Oke, ada sudah cukup. Ada yang mau bertanya di sini? Emang pengaruh globalisasi ini bisa dampak buruk dalam bidang budaya bagi bangsa Indonesia? Dampak buruknya itu apa? Kayak gimana contohnya? Atau UAIA. Jadi kan menurut pendapat saya gitu. Dampak negatifnya orang-orang tuh jadi lebih ngerasa budaya luar ini lebih oke gitu kan daripada budaya sendiri mah kayak ketinggalan zaman banget padahal itu salah besar. Kita bisa mengembangkan budaya kita untuk dilestarikan supaya kita pada tahu kan budaya kita tuh ya gitu banyak manfaatnya ya gitu. Kita ngikutin budaya luar boleh aja sebenarnya mah iya
boleh dalam batas wajar, jangan berlebihan dan juga jangan terlalu fanatik. Kalau cara kita kenalin budaya kita ke global gimana caranya? Banyak cara sih, kayak pentas seni di luar gitu kan, atau mungkin kayak kita nih misalkan banyak turis dari luar negeri, misalnya contoh di Bali ya, banyak turis dari luar negeri. Nah itu bisa memperkenalkan budaya-budaya kita, kayak dari reog, tarian leak, banyak itulah, tari kecak gitu. Mereka kan pada melihat tuh, banyak yang mendokumentasikan juga. Nah itu tuh bisa menyebar gitu tuh, budaya Indonesia unik-unik gitu kan ya, banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dari budaya Indonesia gitu tuh. Gimana? Ada lagi nggak yang mau tanya? Oke, ada lagi ke pertanyaan gitu? Kamu ini contohnya ya, salah satunya. Ya enggak lah, saya juga ngikutin budaya luar, tapi saya juga tetap melestarikan budaya. Kayak contoh orang Indonesia yang ngikutin budaya globalisasi apa contohnya? Contoh ya, orang Indonesia mengikuti budaya. Oh, contohnya kayak orang kita nih, ya boleh gitu kan. Jadi kayak orang Indonesia suka K-pop gitu, awalnya cuma fans biasa, akhirnya dia bisa menjadi anggota personil gitu. Itu pengaruhnya bisa buruk. Kalau kayak gitu berarti ada untungnya juga buat dia. Ada untungnya, jadi ya untung buat dia, buat negara, buat apa? Untuk Tapi negara. kan buat negaranya juga kalau ini sama idol K-pop di Korea ini kan mengharuskan konten. Iya bisa gitu. Terus juga mungkin dia bisa sama teman-teman misalnya diskusi gitu kan, main kita bisa dia ngajakin minum sake kayak gitu, soju misalkan. Nah dari dia juga, saya nih punya nih dari khas Indonesia, contohnya anggur merah gitu. Berarti budaya globalisasi itu kayak semuanya berdampak. Iya, jadi ya, tergantung orang gitu. Kalau misalnya dia fanatik, dia melupakan budaya lokal, itu salah gitu tuh. Ya gimana? Kan kalau dilupakan kan hilang gitu budaya lokal. Gimana? Ada lagi nggak? Tek kita Gimana? Nih ada yang mau tanya lagi nggak nih? Waktunya masih panjang nih. Atau saya yang bertanya? Cuma mau nanya apa? Nantangin deh. Menurut saya, kalian bisa nggak sih menjelaskan mengenai globalisasi budaya menurut pengetahuan kalian sendiri? Globalisasi dunia mungkin budaya dunia. Globalisasi budaya gitu. Globalisasi budaya dunia yang bisa berpengaruh ke negara-negara. Nah, negaranya nggak cuma Indonesia, negara Boleh. lain. Boleh. Ya contohnya kayak tadi, maksudnya kayak pengaruh budaya luar masuk ke dalam negeri. Terus ya ada dulu. Udah kayaknya segitu aja. Oke, udah pada cukup ya? Oke, sekian kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya dari kelompok budaya global ingin menjelaskan tentang pendekatan budaya global. Mana dari kalian udah ada yang siap? Oke. Pendekatan budaya global melihat globalisasi sebagai fenomena keberagaman yang diciptakan oleh media massa sehingga mengancam budaya atau identitas lokal dan nasional. Berdasarkan data UNESCO, globalisasi yang melanda dunia hingga tahun 2015 telah mematikan beberapa bahasa sekaligus kebudayaan dan kelompok etnis penggunaannya. Di Indonesia tercatat setidaknya 14 dari 127 suku bangsa telah punah. Menurut Marshall McLuhan, seorang ahli media menyebut masyarakat dunia sebagai kampung global dengan pertumbuhan budaya global yang sangat cepat yang ditimbulkan oleh persebaran melalui informasi media massa seperti radio, televisi, dan internet yang mengekspos peristiwa secara nyaris seketika. Apa yang disebarkan oleh media massa sehingga memiliki kekuatan sedemikian besar dalam membentuk budaya global. Persebaran citra atau gambar akurat yang memiliki aliran
Globalisasi ini juga adalah penyebaran gagasan, makna dan nilai keseluruhan dengan cara yang luas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibawa oleh konsumen, dia budaya masyarakat. Oke teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak contoh budaya global itu seperti apa? Ada yang tahu ya? Satu negara, terus ada juga belajar gamelan. Ada juga kayak budaya Korea yang dia ya kayak K-popers gitu kan, jadi orang terlalu fanatik. Iya faktanya. Ada juga anime dari Jepang yang menyebabkan menjadi knowledge. Ya harusnya jadi mereka susah untuk bersosialisasi. Iya, itu kan contohnya. Terus ya dari budaya global juga ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat menjadi terbuka terhadap budaya lain dan dampak kayak budaya lokal. Jadi kita bisa apa ya, memperkenalkan gitu tuh budaya kita ke mancanegara gitu, biar mereka tahu oh budaya kita tuh unik ya gitu tuh, indah ya, batiknya bagus gitu. Juga sih kalau kita akan terjun karena ya banyak orang yang bisa budaya global gitu, karena budaya global itu ya berkembang gitu, karena budaya lokal ya gitu-gitu aja gitu kan. Mungkin juga karena perkembangan zaman. Solusinya ya kita tuh harus mengembangkan ya, jangan dilupakan. Ada tentang pendekatan budaya global ini. Boleh. Bagaimana pengaruh budaya global terhadap budaya Indonesia? Ingat dulu. Terutama dilakukan apa yang disebut serpa, yaitu bagi kepala negara dan pemerintahan. Serpa adalah istilah Bagaimana pengaruh budaya global terhadap budaya Indonesia? Globalisasi ini menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan budaya. Misalnya hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara. Terjadinya erosi nilai-nilai budaya. Sebenarnya itu lah. Gimana? Kayak ada lagi nggak selain Rian? Ada Reva silakan. Pokoknya gimana sih pemerintahan kita ada Tindakan yang harus sadar dari pengaruh budaya luar. Ya contohnya kayak mencari budaya asing gitu, apa di Indonesia menjelaskan juga nilai norma dan keyakinan. Misalkan contohnya kayak Coldplay kan dari budaya luar Indonesia. Makanya kan disaring lagi nih supaya LGBT-nya tidak ada gitu. Apa budaya LGBT itu tidak ada, jadi dibawa ke Indonesia. Nah, kayak mencintai kan produk dalam negeri, bisa juga memahami dan mengambil nilai-nilai Pancasila. Kita memperkenalkan dan melestarikan budaya dalam negeri. Nah, yang saya bilang tadi harus dilestarikan, jangan sampai punah, jangan sampai kayak negara tetangga mengakui budaya kita, kan itu giliran diakui sama negara lain mah kita protes, giliran melestarikan mah nggak mau. Ada yang lagi mau bertanya? Oke.
saya bertanya nih, pertanyaan dari saya, kalian bisa nggak sih menjelaskan mengenai globalisasi budaya menurut pengetahuan kalian sendiri? Oh, ya, ayo silakan. Budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara kecil untuk memperluas dan memperoleh hubungan. Oke, boleh. Oh, udah berapa kali, Mas? Masih ada waktu gitu kan? Gimana kalau kalian ada yang masih bertanya lagi? Bagaimana proses terjadinya globalisasi di bidang budaya? Proses terjadinya globalisasi di bidang globalisasi budaya itu ya pokoknya interaksi yang terjadi antara bangsa-bangsa di dunia membuat mereka saling mengenal satu sama lain. Dan ini tuh membuka masuk satu komunitas untuk melihat dan mengalami beragam budaya seperti apa nilai budaya masyarakat. Masih ada nih pacar nih punya nih gimana? Globalisasi dapat berpengaruh Globalisasi itu ya dapat mempengaruhi budaya bangsa sebab globalisasi menyebabkan masuknya budaya asing dari luar ke dalam negeri di mana budaya sendiri yang menjadi berubah bahkan dilupakan jika tidak memiliki identitas seperti yang saya menjadi globalisasi tantangan tersendiri ya ada budaya luar masuk kita tuh harus menyaringnya gitu jangan ditelan mentah-mentah jangan dilupakan biar budaya lokal nggak tertinggal pada tahu gimana waktunya udah pas belum? Oke, maaf kalau dari saya sudah cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.